baru ini baru 13 orang ya, sisanya kemana ini? Ada 16 mahasiswa harusnya ya. Saya absen dulu ya. Oke. Saya absen dulu. Desa Nyoman Cahya ada? Desa Nyoman Cahya ada? Nggak ada ya desa ya? Ada. Ada. Desa ada ya? Ada, Ini Mbak. desa? Oke. Kedua Diah Miftah. Hadir, Mbak. Mana orangnya? Ini. Dinda Nuraulia. Hadir, Mbak. Oke, Dinda ada. Dwi Putri. Dwi Putri ada? Nggak ada? Belum ada ya Dwi Putri. Eli Sukmawati. Hadir, Mbak. Erliani. Hadir, Mbak. Fadila Rizky. Hadir, Mbak. Fazriyatun Nisa. Hadir, Mbak. Mana Fazriyatun? Ini kerudung coklat ya? Fazriyatun yang mana Fazriyatun? Hadir, Mbak. Hadir. Oke. Halimatus Adiah. Iya, Mbak. Sebentar sedang pakai jilbab. Oke, Halimah ada. Imade Putra. Hadir, Mbak, hadir. Idayatul. Hadir, Mbak. Jumatin Wandania. Hadir, Mbak. Ilina. Hadir, Mbak. Nur Nabila. Dan Nur Nabila, coba kita lihat. Nggak ada ya Nur Nabila. Nina Erniawati. Hadir, Mbak. Widya Windayanti. Hadir, Mbak. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dulu. Ini sebentar aja, 15 menit kayaknya selesai insya Allah. Jelas ya suaranya? Jelas, Mbak. Oke, jadi teman-teman sudah pegang buku modulnya. Sudah, Mbak. Silahkan buka halaman 16. Sudah ya? Oke, baik ya. Jadi kemarin kan kalian sudah praktek ya tentang isolasi dan identifikasi bakteri Coccus gram positif. Nah, di mana bakteri Coccus gram positif itu ada dua macamnya. Ada dua genusnya ya, yaitu Staphylococcus dan genus Streptococcus. Ya. Nah, jadi untuk membedakan keduanya itu nanti kita akan melakukan uji katalase namanya. Uji katalase itu yang digunakan adalah reagen H2O2 10%. Nanti kalian bisa tambahkan mungkin pada skema yang halaman
16 ya. Di situ uji katalase menggunakan reagen H2O2. Jadi sebenarnya pada cara kerja juga sudah dituliskan, tapi takutnya nanti kalian nggak membaca gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan bahwa uji katalase itu dilakukan pada saat kita mendapatkan bakteri Coccus gram positif ya. Bakteri Coccus gram positif yang teridentifikasi pada media BAP. Oke. Jadi kita mengidentifikasi dulu secara makroskopis dan secara mikroskopis pada media BAP, sehingga nanti mungkin secara mikroskopisnya itu yang kita lihat adalah yang kita dapatkan adalah bakteri Coccus gram positif. Jadi dengan kita mendapatkan bakteri Coccus gram positif itu nanti kalian bisa melihat ciri-ciri makroskopis yang ada pada halaman 22. Jadi halaman 22 di situ sudah tertuliskan bahwa untuk interpretasi hasil secara makroskopis pada media BAP untuk bakteri Staphylococcus aureus di sini adalah ukuran koloninya itu besar, halus, berkeping, berwarna putih sampai kuning. Itu adalah interpretasi hasil dari bakteri genus Staphylococcus. Ya, berbeda lagi nanti untuk yang Streptococcus. Jadi pada media BAP sendiri dia akan terlihat pertumbuhan koloni yang ukurannya kecil-kecil berwarna putih abu-abu, bentuknya bulat, halus dan sedikit cembung dan mengalami beta hemolisa. Ya. Oke, mungkin yang perlu kalian ketahui di sini adalah dan kemarin kalian juga sudah lakukan penanaman biakan pada media BAP. Itu kan penanaman bakterinya itu dengan cara strik 4 kuadran. Sudah coba semua untuk strik 4 kuadran kemarin? Sudah? Sudah, Mbak. Oke, sudah pernah coba ya, sudah pernah merasakan kita melakukan penanaman bakteri pada media Petri, pada media agar. Oh, mungkin sebelumnya saya harus menjelaskan dulu alur dari praktikumnya. Walaupun kemarin sebenarnya kalian sudah melaksanakan praktikumnya ya. Yang pertama itu adalah karena judul kita di sini adalah melakukan identifikasi bakteri Coccus gram positif, sampel yang bisa kita gunakan adalah sampel yang berasal dari nanah-nanah. Jadi nanah-nanah seperti nanah jerawat yang bernanah, atau luka infeksi yang bernanah, atau kira-kira luka yang terdapat pada kulit yang ada nanahnya intinya ya, itu bisa kita periksa. Di mana hasil identifikasi kemungkinan besar adalah penyebab infeksinya adalah bakteri Coccus gram positif tadi. Tapi kan kita tidak tahu bahwa dia itu adalah genus Staphylococcus ataupun Streptococcus. Itu tujuannya kita akan melakukan uji katalase, uji koagulase nantinya. Ya. Nah, di hari pertama kemarin kan kalian membuat media NB, media BAP, media MSA ya. Nah, seharusnya di hari pertama juga kita melakukan tanaman sampel yang berasal dari nanah tadi. Ya, kita tanam pada media NB, di mana media NB itu merupakan suatu media enrichment media ya sebutannya, atau disebut dengan media penyubur. Jadi semua jenis bakteri, baik itu bakteri Coccus ataupun bakteri Bacil, itu bisa tumbuh pada media NB tadi. Jelas suaranya? Jelas, Mbak. Oke, jadi ingat ya, media NB merupakan suatu media penyubur yang dapat menumbuhkan hampir semua jenis bakteri, baik itu bakteri Coccus atau bakteri Bacil atau bakteri yang sifatnya gram positif ataupun gram negatif, itu bisa tumbuh pada media NB. Ya. Terus yang kedua, itu setelah kita melakukan penanaman pada media NB kan kita lakukan proses inkubasi. Inkubasi itu dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius di dalam inkubator ya selama 18 sampai dengan 24 jam. Nah, di mana setelah kita melakukan
inkubasi, nanti kita akan mengidentifikasi secara makroskopis terlebih dahulu pada media NB tadi. Misalnya, jika terdapat kekeruhan, artinya dia positif. Positif apa? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Kira-kira ada positif kenapa? Positif Kalau dia tumbuhnya terjadi bakteri. kekeruhan. Betul, jadi positif adanya pertumbuhan bakteri. Itu yang kita lihat, ada atau tidaknya kekeruhan, ada atau tidaknya endapan. Kalau dia tidak terdapat kekeruhan ataupun endapan, artinya di dalam media NB itu tidak ada pertumbuhan mikroorganisme seperti itu ya. Nah, setelah kita melakukan identifikasi secara makroskopis, baru kita akan melakukan identifikasi secara mikroskopis, yaitu dengan cara membuat suatu sediaan bakteri ya pada suatu objek gelas. Setelah itu nanti kita lakukan pewarnaan gram ya dengan cara, masih ingat ya pewarnaan gram itu dengan cara melakukan pewarnaan gram untuk gram pertama, gram 1 atau kristal violet itu selama 1 menit, gram 2 yaitu dengan larutan iodin selama 1 menit, gram 3 dengan larutan alkohol selama 30 detik, dan gram 4 menggunakan larutan safran selama 1 menit juga. Jadi kalau kalian mau menghafal 1131 istilahnya. Ya. Nah, setelah itu baru nanti kita keringkan dan kita lakukan pemeriksaan pada mikroskop. Jika hasil identifikasi kita ternyata pada media NB itu tumbuh bakteri kokos ataupun bakteri basil, nggak apa-apa. Ya, walaupun judul prakteknya kita di sini mengidentifikasi bakteri kokos gram positif, tapi nggak menghilangkan kemungkinan bahwa bakteri basil itu juga bisa tumbuh di sana sesuai dengan jenis media yang kita gunakan, yaitu media NB yang merupakan media penyubur tadi. Ya. Nah, setelah itu barulah nanti setelah kita melakukan identifikasi secara mikroskopis, baru kita lakukan penanaman pada media BAP atau blood agar plate. Ya, nah di mana pada saat kita melakukan penanaman pada media BAP itu kita melakukan strike 4 kuadran. Jadi selain strike 4 kuadran ada juga beberapa metode penanaman bakteri, itu kalian bisa baca di modul pendahuluannya. Ini saya sebutkan aja bahwa ada 3 sebenarnya. Ada metode cawan tuang, cawan gores, dan cawan sebar. Nah, strike 4 kuadran itu merupakan bagian dari metode penanaman penanaman cawan gores. Ya. Jadi selain strike 4 kuadran ada strike gradian, ada strike sinambung, ada strike metode T ya. Jadi ada beberapa banyak teknik-teknik untuk strike penanaman bakteri metode hewan gores tadi. Nah, setelah itu apa sih tujuannya kita melakukan penanaman pada media BAP dengan metode strike 4 kuadran? Itu adalah untuk mendapatkan koloni yang terpisah atau menyebar suspensi kita atau bakteri kita sehingga kita nantinya bisa mendapatkan koloni yang terpisah. Nah, di mana setelah kita mendapatkan koloni yang terpisah, setelah masa inkubasi 24 jam, barulah nanti kita bisa menentukan kira-kira mana nih ciri-ciri bakteri Staphylococcus gram positif pada media BAP atau ciri-ciri bakteri basil gram negatif pada media BAP tadi. Seperti itu ya. Jadi media BAP ini kan merupakan suatu media diferensial. Jadi kita bisa membedakan ciri-ciri antara bakteri kokos dan bakteri basil, bakteri gram positif ataupun bakteri gram negatif. Seperti itu. Jadi kalian harus tahu dulu nih apa fungsi-fungsi dari setiap media yang kita gunakan. Paham ya? Oke, selanjutnya setelah kita melakukan penanaman pada media BAP, kita inkubasi, lalu kita membuat sediaan kita melakukan selanjutnya itu nanti kita lakukan uji, misalnya secara mikroskopis itu kita dapatkan adalah
bakteri kokus gram positif. Barulah kita bisa melakukan uji katalase yang saya bilang di skema. Nah, uji katalase itu kita gunakan reagen H2O2 10% dengan cara mengambil reagen H2O2 tadi 1 tetes menggunakan pipet tetes ya, kita teteskan pada objek gelas, lalu kita campurkan dengan koloni yang tersangka kokus gram positif pada media BAP. Kemarin prakteknya seperti itu juga nggak? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Atau uji katalasenya pada media MSA ya? Ya. Jadi uji katalase kalian pada media MSA. Seharusnya kita lakukan pada media BAP ya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil uji katalase positif, ya yang ditandai dengan adanya gelembung atau buih ya, itu menunjukkan adalah genus dari Staphylococcus. Tapi jika kalian menemukan hasilnya gelembung ataupun buih, itu yang menunjukkan genus dari Streptococcus. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bagaimana cara kita melakukan atau membedakan genus Staphylococcus dengan Streptococcus, yaitu dengan cara melakukan uji katalase dengan menggunakan reagen H2O2 seperti itu. Oke? Paham ya? Nah, kita lanjut satu persatu untuk uji katalase positif yang menunjukkan genus Staphylococcus. Nanti kita bisa kultur kembali pada media MSA. Ya, di mana pada media MSA nanti akan tumbuh biakan bakteri atau koloni bakteri yang kira-kira ukuran koloninya itu kecil sampai sedang, halus, berwarna kuning, dan dikelilingi oleh zona berwarna kuning. Terus akan terjadi hemolisis ya pada media, itu menandakan bahwa bakteri yang tumbuh pada media MSA tersebut adalah bakteri Staphylococcus aureus. Nah, untuk memastikan dia bakteri Staphylococcus aureus, ya kita lakukan uji koagulase. Uji koagulase ini kita gunakan reagen bahan dari plasma sitrat kelinci. Jadi kelincinya kita ambil darahnya 3 mili, lalu kita tambahkan dengan antikoagulan sitrat, Na sitrat ya, lalu disentrifius. Plasmanya itu yang kita ambil, lalu kita campurkan dengan koloni yang berasal dari media MSA tadi. Jika terbentuk gumpalan berarti dia positif katalase. Tapi kalau misalnya tidak terbentuk gumpalan berarti negatif. Nah, koagulase ya. Jadi kalau misalnya dia positif koagulase berarti jelas dia itu adalah, kalau hasil koagulasenya negatif yang artinya tidak terbentuk gumpalan, berarti dia ada 2 kemungkinan, yaitu Staphylococcus epidermidis ataupun Staphylococcus saprophyticus. Seperti itu. Nah, di sini sekarang untuk hasil uji koagulase negatif kan ada 2 di situ, yaitu Staphylococcus saprophyticus ataupun Staphylococcus epidermidis. Untuk membedakan keduanya itu yaitu dengan cara melakukan uji antibiotik novobiosin namanya. Di mana hasil uji dari antibiotik novobiosin ini yang menunjukkan hasil sensitif itu berarti adalah Staphylococcus epidermidis, sedangkan kalau dia menunjukkan hasil resisten berarti dia itu adalah bakteri Staphylococcus saprophyticus. Paham kira-kira? Paham ya? Ya, Mbak, paham. Oke, kita lanjutkan. Tadi kalau misalnya dia terjadi perubahan warna media menjadi warna kuning, penyebabnya apa? Pada media MSA. Bakterinya Ada yang tahu? Bakterinya berhasil memfermentasi Apa? MSA. Berhasil itu yang manitol. Memfermentasikan manitol. Ya, yang artinya bahwa bakteri tersebut adalah jenis bakteri yang patogen yang dapat menginfeksi, seperti itu. Paham kira-kira? Paham, Mbak. Paham. Paham? Kita lanjutkan.
Tadi untuk katalase positif, koagulase positif, dan koagulase negatif sudah beres ya. Kita lanjutkan lagi ke katalase negatif. Ya. Di mana hasil uji katalase negatif ini menunjukkan adalah genus dari Streptococcus. Nah, Streptococcus itu ada berbagai macam di situ, ya. Kita bisa menentukan dari jenis hemolisanya, karena kan uji hemolisa ini kita hanya bisa melihat pada media BAP ya, pada media BAP karena terjadinya pemecahan hemoglobin pada sel darah merah ya. Di situ ada 3 macam hemolisa. Yang pertama itu alpha hemolisa. Alpha hemolisa itu merupakan suatu hemolisa sebagian ya. Pelepasan hemoglobin secara sebagian. Itu alpha hemolisa. Di sana ada 2 kemungkinan jika hasilnya adalah alpha hemolisa. Alpha hemolisa ini ditandai dengan terbentuknya zona yang berwarna hijau. Ya, ada 2 kemungkinan yaitu spesies dari Streptococcus viridans dan spesies dari Streptococcus pneumoniae. Untuk membedakan keduanya nanti kita akan melakukan uji antibiotik optosin namanya. Nah, hasil uji antibiotik optosin itu akan menunjukkan hasil sensitif terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae, sedangkan hasil resisten pada spesies Streptococcus viridans. Terus yang kedua, beta hemolisa. Beta hemolisa itu merupakan hemolisa total ya yang ditandai dengan warna kuning, zona yang berwarna kuning. Di situ ada 2 kemungkinan juga ya, ada yang Streptococcus pyogenes dan Streptococcus agalactiae. Untuk membedakan di antara kedua itu nanti kita akan melakukan uji antibiotik basitrasin. Ya. Dari hasil uji antibiotik basitrasin akan menunjukkan sensitif pada bakteri pyogenes dan resisten pada bakteri agalactiae. Dan yang terakhir itu disebut juga dengan gamma hemolisa, di mana gamma hemolisa ini tidak menunjukkan terjadinya hemolisa, ya, yang artinya tidak ada zona di sana. Itu jenis bakterinya adalah Enterococcus. Paham ya? Nanti teman-teman bisa membaca ciri-ciri secara makroskopis biakan yang tumbuh pada media MSA ataupun pada media BAP pada halaman 23. Untuk penulisan laporan, ini sebenarnya walaupun kalian tidak praktek, kalian sudah bisa menulis ya, tapi harapannya dengan kalian melaksanakan praktek, kalian sudah tahu alur-alur kita melakukan proses isolasi identifikasi itu seperti apa. Nanti untuk laporan di bagian hasil ada pengamatan pertumbuhan bakteri pada media NB ya secara makroskopis dan mikroskopis, ditulis hasilnya seperti apa. Untuk gambar nanti kalian bisa kalian bisa tambahkan gambar secara makroskopis dan mikroskopis. NB yang positif itu seperti apa sih? Sedangkan hasil mikroskopisnya seperti apa? Apakah yang tumbuh di sana hanya bakteri Coccus saja atau ada juga bakteri Bacil? Ya. Terus berikutnya di halaman 24 di situ ada pengamatan pertumbuhan bakteri pada media NAP, BAP dan juga MSA. Mungkin untuk media NAP kalian skip aja, cukup nanti kalian tulis yang hasil makroskopis pertumbuhan bakteri pada media BAP ataupun MSA. Begitu juga untuk hasil uji mikroskopisnya. Dan gambarnya juga disesuaikan dengan judul ya. Untuk uji biokimia di sana kan ada 3 tes ya, tes katalase, tes koagulase, dan tes oksidase. Nah, hasil uji tesnya kalian dapatkan kan kemarin hanya tes katalase positif ya, untuk tes koagulase dan tes oksidasenya tidak dilakukan. Nanti kalian bisa cari di internet. Karena judulnya kita di sini adalah identifikasi bakteri Coccus gram positif atau genus dari Staphylococcus. Berarti nanti untuk uji biokimianya ditulis katalase dan tes koagulasenya. Hasilnya bisa cari di internet ya.
kesimpulannya juga nanti sesuai dengan judul. Terus yang praktikum 2 halaman 27 untuk isolasi identifikasi Streptococcus, itu kan kemarin kita nggak nemu ya Streptococcus ya. Tapi nggak apa-apa, nanti laporannya juga tetap ditulis supaya maksudnya nanti pada saat kalian sudah semester 6, sudah semester 7 dan kalian mau membuka kembali buku modul kalian, itu sudah sesuai dengan hasil sebenarnya, sehingga tidak pusing nanti, nggak perlu merangkum-rangkum kembali kan karena udah ada hasil nih di laporannya gitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Sebenarnya sudah ada di dalam modul, tapi saya khawatir kalau tidak menjelaskan nanti teman-teman tidak membaca, terus pada saat ujian juga nanti tidak bisa menjawab. Saya harapkan besok pagi ya kita ujian atau kapan? Siang. Mohon maaf, Mbak, untuk pagi ada jadwal UTS dari Pak Fihir. Jam berapa? Untuk jamnya belum dikonfirmasi sama PJ-nya, tapi katanya pagi. Kalau gitu pagi, siang aja ya. Oke, siang mungkin jam 3 kita UTS, kita ujian sekaligus coba presentasikan hasil yang kemarin. Jadi teman-teman bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya ya nanti hasilnya seperti apa. Seperti bercerita gitu dah, bercerita biasa aja. Yang nggak perlu pakai PPT. Ya, karena kemarin kan saya juga tidak mengikuti kegiatan praktikum kalian ya. Terus apa lagi? Oh ya, ujiannya, hasil ujian untuk besok ini saya ambil 30%. Itu sebagai nilai tambahan kalian pada saat ujian praktikum nanti di bulan November atau enggak Desember ya. Jadi 30% saya ambil dari ujiannya, terus 30% lagi nanti dari tugas, 40%-nya dari ujian praktikumnya. Jadi ingat bahwa tahun ini dan tahun seterusnya itu kalian exit exam, ya, yang artinya kalian harus lulus UKOM baru bisa wisuda dan mendapatkan ijazah, ya. Dan mata kuliah bakteriologi juga termasuk dalam mata ujian dari UKOM itu, ya. Jadi supaya terbiasa nanti kalian dengan soal-soal UKOM, ya. Saya sebenarnya nggak ngasih yang soal vinyet, cuma dengan kita berpikir kritis nanti kalian akan terbiasa juga gitu menjawab soalnya. Oke, seperti itu saya harapkan besok mungkin teman-teman bisa mendapatkan nilai 100 untuk hasil ujiannya. Ya lumayan 30%. Dengan 30% itu bisa menambah nilai ujian kalian nanti. Supaya IPK kalian nanti di akhir kumulatifnya bisa tinggi juga. Ya, beban teman-teman yang IPK-nya lebih tinggi dibandingkan dengan IPK teman-teman yang rendah itu lebih sedikit pada saat UKOM. Itu persentasenya 60% dari IPK, 40%-nya lagi dari UKOM. Jadi teman-teman harus benar-benar mempersiapkan diri dari sekarang, ya. Makanya besok sekarang kalian belajar supaya besok ujiannya hasilnya bagus. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya sudah keluar konteks. Tidak ada? Yang tidak ada berarti udah lengkap ya, 16. Satu orang aja yang tidak ada ya? Siapa ya, yang Mbak? Tidak ada nih? Ntar saya lihat ya. Siapakah yang tidak ada? Ini Dwi Putri ada ya, Dwi Putri? Oh ada. Berarti yang tidak ada ini Nur Nabilah ya? Iya, Mbak. Oke. Oke, kalau begitu saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita ketemu jam 3 di kampus ya, bukan online. Iya, Mbak. Terima kasih. Oke. Terima Ya, Assalamualaikum. kasih.